Saya mau sharing apa yang saya sedang jalankan dan yang membuat saya exciting mungkin karena kesehatan ya. Masih fresh from the oven, William Tandiono meninggal ya. Usianya 45, tanda kutip pengusaha sukses, mertuanya juga konglomerat dan sebagainya, usia 45, bahkan yang melayat ke tempat disemayamkannya Presiden Jokowi pun hadir ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita di posisi Mr. William itu, mau Jokowinya hadir, mau konglomerat-konglomerat hadir, dia tidak bisa merasakannya, ya. Jadi di sini saya jadi berpikir, karena saya pernah mulai punya pengalaman seperti ini, storytelling dulu teman-teman. Saya punya paman dua dalam waktu tidak bersamaan. Notabene paman saya itu bagi saya proporsi tubuhnya ideal. Artinya apa ideal? Langsing kalau bahasa umumnya tuh. Kalau saya beda dikit. Kalau paman-paman saya tuh langsing, saya langsung ya. Nanti ada fotonya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kedua paman saya yang langsing itu, yang satu bahkan di depan mata saya sendiri lagi makan bubur sambil nonton TV, mangkok buburnya pecah. Di situ saya jadi berpikir karena saya bantu mengurus kedua-duanya. Bahkan mama saya sendiri pun agak kurang pas gitu ya. Jijik lah ya. Jadi saya yang bantu mandiin sampai buang kotorannya pun saya nggak terlalu jijik. Walaupun saya bukan perawat ya. Nah, hal ini yang membuat saya akhirnya jadi berpikir. Berpikirnya sederhana. Begitu kita punya apapun, begitu dikasih sakit rasanya aduhai ya. Jadi kayaknya mobil mewah, rumah mewah, apapun yang mewah, jadi tidak, nilainya tuh jadi sangat kecil, bahkan tidak ada artinya ketika kita sakit. Jangan jauh-jauh ya, kita liburan aja, katakanlah di Eropa, di Amerika, yang harusnya senang-senang, tiba-tiba dikasih sakit gigi, selesai. Sakit gigi, tidur nggak bisa, jalan-jalan mungkin bawaannya jadi emosi. Itu baru sakit gigi yang tidak, tanda kutip, tidak mengundang maut. Ya, apalagi kalau kita dengar yang namanya, Bapak atau Ibu, maaf, ini dari hasil tes ada kanker. Ya, dulu saya pernah belajar 2010 rasanya ya. Waktu saya ke Bali, ketemulah Dokter Cokode Gede Darmayude namanya. Dia dosen di Sanglah, dia juga ketua adat Bali di Ubud, beliau juga spesialis penyakit dalam, tapi yang ada menariknya adalah beliau ketua masyarakat paliatif Bali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali paliatif itu apa? Paliatif itu metodologi pengobatan atau penanganan pasien-pasien terminal. Nah, bukan terminal ledeng, bukan terminal stasiun bis ya. Terminal itu artinya di dunia medis dibilangnya orang-orang yang sudah dikasih termin batas waktu. Misalnya, ini keluarga bapak atau ibu tinggal 3 bulan lagi, tinggal 1 bulan lagi, udah ada terminnya. Di situ saya belajar ke beliau, walaupun tidak sebagai seorang medis, tapi belajar bagaimana mendampingi pasien yang terminal. Bahkan tidak sedikit saya bertanya, Dok, kok datang ke keluarga pasien yang ditemuinya bukan pasiennya, malah orang-orang dekatnya? Iya, inilah pengobatan paliatif. Pengobatan paliatif itu yang ditangani, yang dilayani bukan hanya pasiennya, tapi orang dekat pasiennya. Di mana pasiennya bukan diharapkan untuk sembuh, tapi minimal mereka sudah siap dan ikhlas, baik pasien maupun keluarga pasien, keluarga terdekat khususnya, untuk nerima fakta ya. Nah, itulah pengobatan paliatif. Nah, ini ada sesuatu yang menarik yang saya mau sharingkan obrolan di warung kopi. Nah, namanya Kafe Sehat. Nah, paling sering kalau ketemu basa-basi yang paling umum. Gimana kabarnya? Kamu sehat? Lalu dijawab sama temannya. Pastinya dong, sehat itu kan penting. Nah, itu paling umum. Jadi basa-basinya, kamu sehat, itu udah paling sering.
Basa-basi kedua mungkin cukup dikenal di kalangan etnis Tionghoa, udah makan belum? Nah, ya. Lalu biasanya dijawab, wah, kamu pasti juga jaga makanan, olahraga, dan lain-lain. Nah, slide 1 ini penting karena ini saking seringnya kita lakukan ya. Atau mungkin bukan kita lah, orang-orang di sekitar kita. Di sini kayaknya nggak ada lah ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Nah, dijawab lagi, nggak juga tuh. Yang penting kan sehat, bukan? Nah, ini paling sering karena jawaban yang kedua ini jawaban saya dulu. Bro, olahraga nggak? Kamu kok udah kegemukan? Ah, enggak lah, yang penting sehat. Kamu jaga makanan? Enggak, saya nggak ada sakit apa-apa. Karena dulu acuannya saya sakit tuh gejala. Saya nggak ada perasaan pegel, sakit leher, dan sebagainya, nggak ada. Sampai umur 40. Sampai kurang lebih 10-11 tahun yang lalu. Lalu obrolan berikutnya, hebat ya kamu sehat. Ngomong-ngomong, tapi kok kamu bawa obat-obatan? Nah, biasalah dari dokter, ini untuk hipertensi, ini untuk gula, dan lain-lain. Nah, ada 2 statement yang menarik. Satu, statement pertama adalah, yang penting sehat, tapi tanda kutip, nggak ngatur pola makan, nggak olahraga, tapi yang laki ini bilang sehat itu penting, yang penting sehat, gitu kan. Nah, obrolan kedua, statement yang menarik adalah, orang tetap merasa sehat ketika tes darahnya, misalkan gula darah normal, tensinya normal, asam uratnya normal, tetapi makan obat. Jadi untuk normal tuh makan obat. Akhirnya perempuannya, temennya bilang, mana ada orang sehat makan obat? Lalu dijawab, iya juga. Jadi gimana dong? Nah, inilah obrolan. Obrolan yang paling sering dan paling populer. Artinya apa? Dari 2 statement yang tadi saya bahas adalah, seperti yang saya belajar dari masternya Pak Riko, rethinking, redefine, relearn, unlearn. Nah, saya jadi berpikir lagi, yuk redefine ulang. Sehat tuh apa sih? Apakah ketika saya merasa sehat, tidak ada gejala sakit pinggang, sakit kepala, dan sebagainya, bahwa saya langsung mengklaim sehat? Kedua, yang rethinking, redefine ulang. Apakah sehat tuh acuannya hanya check up darah? Jadi hanya acuan check up darah, akhirnya mayoritas orang memutuskan untuk makan obat gula darah, makan obat hipertensi, amlodipin, glukopak, dan sebagainya, makan obat asam urat, makan, dan tanda kutip, makan obat-obatan, dan ini terjadi persis kemarin. Saya dengan rekan usaha saya pergi ke Jakarta, lalu ke Bogor. Beliau udah punya cucu 7, lalu dia masih nyetir sendiri dibarengin istrinya, tetapi ketika jam makan siang, saya lihat dan saya tanya, itu makan obat berapa macam sehari? Ya, adalah hampir 15. Jadi kategorinya sehat, tanda kutip, tapi makan obat. Ya, menarik ya. Nah, yang lebih menarik lagi, kita berobat ke dokter, kita hipertensi, baru 1 tahun. Waktu saya datang atau waktu orang datang ke dokter, ternyata dokternya udah hipertensi, makan obat hipertensi 10 tahun. Lalu kita datang ke dokter, karena profesi, lalu dokter itu memberi resep. Dia saja sudah 10 tahun hipertensinya tergantung obat, kita yang baru 1 tahun lalu dikasih advice oleh dokter itu, diberikanlah obat hipertensi. Cerita ini saya dapat dari tulisannya Dr. Terawan. Ya. 2, logika lagi. Di 1 slide ini bisa jadi obrolan banyak, teman-teman. Kalau teknologi kesehatan itu makin canggih, logikanya makin banyak orang yang datang ke rumah sakit pulangnya sehat. Tapi faktanya sekarang, salah satu bisnis yang menjanjikan, teman-teman sekalian, adalah rumah sakit. Kenapa itu terjadi? Karena perlu redefine lagi, rethinking lagi. Benar nggak
kalau kita mengklaim diri kita sehat, tapi kita harus tergantung dari obat. Kalau kita bilang yang penting sehat, tapi kita nggak ngatur pola hidup kita dari pola makan, pola istirahat, pola stres seperti yang saya dulu pernah bawain beberapa bulan yang lalu, seperti 4 ban roda, pola istirahat, pola makan atau pola asupan, pola olahraga, dan pola stresnya. Nah, banyak orang mengandalkan ketika saya dulu pernah seminar kesehatan, Pak, saya mau tanya, apa? Teman saya rajin olahraga kok kena stroke? Ya, saya bilang itu kalau ban roda ada 4, dia yang bannya yang bagus 1, yang lain kempes. Akhirnya mogok tengah jalan. Pak, teman saya jaga makanan apik, dikukus, sayur-sayuran, tapi kena stroke juga. Yang lainnya kita lihat. Atau studi kasus terakhir, 10 tahun yang lalu Aji Mas Said. Kira-kira 1 tahun yang lalu suaminya BCL, Ashraf Sinclair. Nah, itu saya anggap studi kasus, kenapa? Saya amatin. Ashraf Sinclair ini usia 40, sehat, bugar, tanda kutip. Dia olahraga, waktu saya baca artikelnya olahraga sampai 3-4, gym, martial art, dan sebagainya, saya bilang ini overtrain. Lalu dia workaholic, saya bilang dia kurang tidurnya 3-4 jam. Jadi dia ada yang nggak seimbang, akhirnya berujung cukup fatal. Nah, kita nggak tahu yang tadi William Tandiono, mungkin orang ngiler, waduh enak, orang kaya dan sebagainya. Tapi kalau disuruh ditukar posisi dengan kekayaannya, kayaknya hampir tidak ada yang mau ya, kecuali udah orang yang mau bunuh diri tiba-tiba. Saya meninggal, tapi kekayaan saya tiba-tiba besar. Kalau yang normal kayaknya nggak mau tukeran. Nah, judulnya autofagi. Nah, teman-teman bisa search di Google, saya ini hasil search Google aja. Klik autofagi, muncul ini semua. Saya cari yang artikel bahasa Indonesia aja ya. Tren kesehatan zaman now dari Halodoc. Mengenal autofagi, detox alami yang dapat dipicu dengan berpuasa. Dahsyatnya puasa untuk pengidap autoimun. Ini Kompasiana, terus Tribun Jabar. Lewat autofagi, ilmuwan Jepang raih Nobel Kesehatan. Puasa bisa mengaktifkan autofagi, ini manfaat bagi kesehatan. Coronavirus, vaksin, dan autofagi. Ini bicaranya tentang hubungan daya tahan tubuh kita terhadap virus dengan autofagi. Nah, saya tadi Bu Susan bilang puasa. Sebenarnya perlu redefinisi ulang ya. Karena begitu seseorang dengar kata puasa, kira-kira apa yang dibayangkan teman-teman sekalian? Silahkan chat. Puasa dong, apa yang dipikiran teman-teman ketika kita disuruh berpuasa? Apa rasanya yang dirasakan? Silahkan chat atau silahkan open mic ya, supaya nggak ngantuk. Ketika teman kita atau orang tua atau mungkin pemuka agama menyuruh kita berpuasa, respon apa di kepala kita yang muncul? Happy, unhappy, nyaman, nggak nyaman. Perasaan apa yang muncul ketika teman-teman disuruh berpuasa? Happy atau unhappy? Terus exciting atau malah lemes, menderita? Nah, perasaan-perasaan itu yang muncul. Jarang orang disuruh puasa, saya juga tanda kutip, exciting to lose weight. Berarti ada goalnya ya. Jadi lost weight-nya yang membuat exciting. Itu membuat, kalau saya pribadi unhappy. Why? Karena saya senang makan. Apalagi di kalangan etnis Tionghoa dibilangnya gitu, ngapain kita capek-capek kerja? Kan untuk bisa makan enak. Nah, jadi ada hidup itu untuk makan, bukan makan untuk hidup enak. Jadi saya hidup untuk makan enak. Bukan saya makan supaya hidup saya enak. Ya, ini coba direnungkan. Saya hidup tuh untuk supaya bisa makan enak, atau yang lebih akurat, yang lebih clear adalah saya makan supaya hidup saya enak. Nah, seringkali yang terjadi adalah saya hidup untuk bisa makan enak.
bukan saya makan supaya hidup saya enak. Definisi hidup enak kalau redefine seperti Pak Riko selalu ingatkan saya adalah hidup sehat. Saya nggak kebayang ketika saya makan enak, tapi harus tergantung dari obat. Bahkan lebih ngeri lagi, tidur pun harus pakai obat. Ya, makanya bersyukur kalau yang masih bisa tidur nyenyak tanpa obat. Nah, berikutnya, mengenal autofagi, mekanisme sel memakan sel sakit saat berpuasa. Intermittent fasting disebut bisa kurangi resiko kasus parah dalam COVID, ya. Nah, ini saya kasih. Jadi saya singkat-singkat, tadinya saya udah nyiapin materi yang lebih ke keton, autofagosom, tapi kayaknya jadi berat ya. Istilahnya terlalu medis, akhirnya dirombak, jadi simple aja ya. Mekanisme autofagi dikutip dari Headline 2018, ahli diet Scott Kitley mengatakan ada banyak manfaat autofagi. Menghilangkan protein beracun dari sel-sel yang dikaitkan dengan penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. Mendaur ulang sisa protein, menyediakan energi blok bangunan untuk sel yang masih dapat mengambil manfaat perbaikan, mendorong regenerasi sel dan meregenerasi dan sel-sel yang sehat, mampu berperan dalam mencegah atau mengobati kanker. Kenapa saya yang kelima ini, saya dari artikel Kompas ini saya suka, karena silahkan teman-teman tanya ke dokter, dok, profesor, ada nggak obat kanker? Karena dulu saya salah satu yang menemani, menjaga, mengantar ke rumah sakit, berobat bolak-balik nenek saya yang kena CA mamai atau kanker payudara. Saya nanya sendiri, dok ada nggak obat kanker? Nggak ada. Dok ada nggak kanker yang sembuh? Ada. Lah, obatnya apa? Dulu itu 97. Saya berpikir sederhana saat itu. Kalau ada orang yang bisa sembuh dari kanker, otak saya langsung mikir, obatnya mana? Ternyata saya kecewa. Dokter jawab, nggak ada obat kanker. Lah yang sembuh karena apa? Ya karena daya tahan tubuhnya bagus. Karena imun sistemnya, kalau makin sekarang lebih akurat lagi, NK selnya. Ada juga yang imun IgA, IgM, IgG, dan sebagainya. Nah, hal-hal itu saya akhirnya jadi berpikir, kalau tidak ada obat kanker, mengapa orang yang kanker bisa sembuh? Balik lagi, kemampuan tubuh untuk melawan penyakit itu jangan diremehkan. Kita lebih fokus ke ketakutan akan virus daripada fokus ke kehebatan tubuh. Yang filosofi Dokter Timur saya lupa cantumkan, dokter terbaik adalah tubuh Anda. Sekali lagi ya, dokter terbaik adalah tubuh Anda. Lalu filosofi kedua yang saya selalu pakai, jadikanlah apa yang kamu makan itu obatmu. Kenapa? Supaya besok lusa kita nggak harus makan obat. Ya. Dokter terbaik tubuh kita, jadikanlah apa yang kita makan obatmu. Supaya kita besok lusa nggak usah makan obat. Artinya, apa yang kita makan itu jadi obat atau jadi racun. Pernah saya kebayang di satu restoran, ada bapak-bapak marah-marah. Pelayan mana manajernya? Kenapa Pak? Saya bayar makan di sini. Ini ada apa rambut? Saya minta ganti. Hanya karena rambut, teman-teman sekalian, dia marah besar. Tapi begitu datang, saya lihat si bapak-bapak itu juga bukan orang yang sehat. Begitu datang makanannya, tadi rambut udah marah ya. Begitu datang makanannya yang berlemak, pengawet, penyedap rasa, pewarna, dia pesan kue yang mungkin kayak rainbow cake, tapi bukan yang dari alami, bapak itu tidak marah, bahkan tersenyum. Rambut bikin dia marah, tapi pengawet, penyedap rasa, makanan yang digoreng, yang tinggi kolesterol dan sebagainya, dia tidak marah. Padahal makanan yang dia pesan adalah bersifat toxicity atau racun bagi tubuhnya.
Rambut kalau kemakan sebenarnya nggak jadi racun, kecuali makan rambutnya banyak ya. Nah, itu yang terjadi dalam hidup kita. Even ada semut pun kita bisa marah. Tetapi kalau kita beli boba, kita happy. Apalagi bobanya udah buy one get one, happy banget. Tadinya nggak beli juga jadi beli. Wes, mumpung murah nih. Dan itu semua terjadi di sekeliling kita ya. Nah, the fasting pyramid saya tidak akan bahas ya. Jadi dulu saya bingung ya dengan kata puasa. Karena puasa itu di benak saya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan alias perjuangan ya. Beda dengan Sir Harry Elias yang bilang, wah puasa tuh exciting, fat loss. Kalau saya, puasa itu perjuangan, berdarah-darah. Makanya dulu saya bilang, saya itu aliran kebatinan kalau puasa. Kenapa? Karena saya harus ngebatin lihat orang makan enak. Ya, itulah aliran kebatinan versi saya. Nah, ada puasa yang daily, yang 13-16 hour. Nanti teknisnya saya cerita sedikit. Ada yang 24 hour, ada yang autophagy fast mimicking itu bisa lebih dari 24 jam, ada 36 hour, saya sih baru paling 24 jam atau kurang. Ada yang 3 sampai 5 hari, ada yang puasa itu untuk meriset metabolisme itu benar-benar puasa kering alias nggak minum. Ini dari dokter mindipels ya, .com bisa lihat. Nah, autofagi itu apa sih? Dari tadi autofagi. Auto itu bahasa Greek-nya adalah self. Fagi itu eating. Jadi autofagi is a process in which a cell eats its own content. Jadi kalau saya suka supaya orang mudah membayangkannya, nah termasuk apa yang tadi yang saya bilang autofagosom, lisosom, ini saya nggak bahas karena ini teknis medis, bisa lihat di Google kalau yang penasaran. Jadi kenapa yang membuat saya exciting sekarang, saya ngebayangin Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang segenerasi dengan saya, ada satu mainan yang paling menarik, bukan Mario Bros, tapi yang namanya Pac-Man. Ya, Pac-Man itu ketika kita menjalankan Pac-Man itu makanin penjahatnya, ya. Nah, autofagi saya bayangkan ketika main game Pac-Man. Teman-teman sekalian, saya ngerasa lapar nggak? Lapar. Tapi ketika lapar, saya exciting. Kenapa? Bukan karena nggak menderita, tanda kutip, bukan karena nggak pengen makan, tapi saya sedang bayangkan di tubuh saya, seperti Pac-Man, sel jahat saya atau sel buruk saya dimakanin oleh sel baik. Itulah autofagi. Jadi ketika lapar, saya bukannya ngiler ke makanan. Yes, saya bilang ke tubuh saya, nah, kena loh. Sel-sel jahat yang bikin gua menderita, gua habisin. Nah, sama apa sel-sel baik? Itulah proses autofagi. Autofagisome itu terbentuk di sekitar 8 sampai 16 jam itu udah mulai terbentuk autofagisome. Tapi saya nggak akan bahas teknis karena saya lebih pengen tanya jawab nanti. Nah, intermittent fasting cycle itu seperti ini, blood sugar level rise, terus blood sugar level drops, karena mulai puasa nih. Terus berikutnya, puasa makin panjang, blood sugar level settle down di bawah. Nah, ketika blood sugar di bawah, tubuh kita agak stres, dia makan, terjadi fat burning, terjadi ketosis, terjadi autofagi. Nah, ini yang terjadi dalam tubuh saya. Selama hampir, saya usianya sekarang udah kepala 5, hampir 50 tahun, saya masuk kategori carbo dependent. Apa carbo dependent? Saya sangat tergantung untuk aktivitas yang memerlukan tenaga atau energi, makan karbohidrat. Karena konon nutrisi paling besar yang dibutuhkan tubuh adalah karbohidrat. Jadi bayangkan teman-teman, kalau kulkas itu ada freezer dan chiller, freezer itu yang di atas yang buat beku, chiller itu yang di bawah.
Saya sangat tergantung dari chiller. Fat saya, body fat saya itu di freezer. Tetapi saya masukin roti ke chiller, akhirnya tubuh butuh tenaga, dari chiller diambil, dari roti. Begitu saya butuh tenaga, siangnya lagi, chillernya kosong, saya masukin lagi nasi padang. Saya pakai untuk tenaga. Sorenya, lihat ada jajanan, saya masukin lagi. Chillernya kosong, dimasukin lagi. Akhirnya body fat saya yang ada di freezer nggak pernah dipakai. Nah itu ilustrasinya kenapa saya disebutnya carbo dependent. Karena begitu rasa lapar muncul, saya makan, gula darah saya naik, rasa kenyang. Begitu lagi dikunyah, lagi diproses, gula saya darah saya lama-lama turun. Sekitar 3, 4, 5 jam kemudian, lapar lagi. Masukin lagi cemilan, gula darahnya naik lagi. Lalu, kalau cemilan, umurnya biasa 2-3 jam, lapar lagi. Masukin lagi makanan berat, gula darahnya naik lagi. Begitu gula darahnya naik, apapun yang kita makan menimbulkan yang namanya rangsangan terhadap insulin. Karena insulin bekerjanya supaya gula darah kita tidak tinggi alias tetap normal. Proses apa yang terjadi kalau itu dilatih selama puluhan tahun seperti saya? Terjadi yang namanya resistensi insulin. Artinya apa sih? Tubuh kita nggak sensitif lagi dengan kehadiran insulin. Makanya kalau penjelasan medisnya, apa sih jeleknya resistensi insulin? Kita makan, insulin naik, drop, lapar, insulin naikin lagi karena kita makan terus saja. Hampir boleh dipastikan, saya pun dari melek, dikit, dilihat ada, wah saya dulu sempat robah, ada buah-buahan, apel, pepaya, tapi kalau ada roti ya jujurnya saya ngambil roti biasanya. Lalu begitu siang udah makan seneng, tapi tiba-tiba ada dessert, biasanya kue tart. Dan yang paling menarik adalah tanda kutip kalau malam. Malam itu berbagai makan jajanan, food court itu enaknya di malam. Dan yang salah satu yang mengerikannya, dulu nggak mengerikan, itu menyenangkan, yang namanya martabak manis, saya agak susah nyari jualan martabak pagi hari. Favorit kedua adalah bubur malam. Makanya ada bubur yang bukanya sampai jam 12 atau jam 1 tengah malam pun ada. Kalau di Bandung dulu Hongsin terkenalnya. Bubur dengan kawan-kawannya ya. Tahu, tempe, terus samcan dan sebagainya. Itu bubur malam. Dulu saya berpikir apa? Daripada makan nasi, lebih baik makan bubur. Kenapa? Karena lebih ringan. Setelah tahu, ternyata bubur lebih mudah dirubah jadi lemak cadangan. Nah ini yang terjadi, teman-teman sekalian. Ini saya nggak akan bahas, artinya ada fasting timeline ya. Blood sugar drop, liver glycogen digunakan, muncul keton. Nah ini kan istilah-istilah medis yang saya nggak akan bahas. Kenapa? Karena nanti terlalu jelimet. Tapi intinya dari grafik ini bahwa puasa tuh makin lama, makin kita terbiasa, itu nggak jelek. Malah terjadi proses-proses yang luar biasa. Terjadi proses yang namanya perbaikan tubuh menjadi lebih sehat, terjadi detox, cleansing, dan sebagainya, tanda kutip, tanpa keluar biaya. Istilah khususan, murah meriah. Nah, tapi yang membuat jadi susah, kembali lagi, bukan puasanya, tapi pikirannya. Sekali lagi ya, yang membuat jadi susah itu bukan puasanya, tapi cara berpikir, cara pandang kita terhadap puasa. Kalau saya di neurosemantik, makna yang diberikan kepada puasa itu yang membuat saya happy atau unhappy. Ketika makna puasa itu kepaksa, misalnya bagi yang muslim, ya sudahlah kepaksa yang lain puasa. Jadi puasa itu jadi unhappy.
Ketika makna puasa seperti Sir Harry Elias yang bilang, wah ini cleansing, puasa itu jadi exciting. Ketika tadi Pak Taufik bilang, puasa itu ibadah, jadi exciting. Nah, tinggal teman-teman, Bapak Ibu sekalian, waktu saya ngalami lapar dalam proses autofagi, saya exciting. Kenapa? Karena Pac-Man sedang makanin sel-sel yang jahat. Nah, jadi teman-teman ada dua rekan saya dokter, satu umur 68, satu umur 51. Dua-duanya yang satu CA survivor, dia bisa melewati masa-masa kritis kankernya. Satu lagi dia mengalami penyakit-penyakit yang notabene hasil dari sindrom metabolisme. Sindrom metabolisme itu melahirkan masalah di metabolisme. Dia udah mulai asam urat, pernah syaraf kejepit, pernah, dan hipertensi, walaupun dua-duanya dokter, satu umur 50, satu menjelang 70. Nah, saya bilang, ya udahlah, kalau perlu saya bantu programin. Jadi saya menangani dokter ya, teman-teman. Nah, Nobel Prize-nya ini dari Yoshinori Ohsumi itu baru 2016. Penelitiannya puluhan tahun. Nah, ini akhirnya jadi populer. Autofagi bukan hanya Dr. Yoshiniro, Thomas Houghton, Logan Wolf, masih banyak lagi yang menulis artikel tentang autofagi. Selain dari tadi ya, artikel-artikel surat kabar, sekarang kan nggak pakai surat kabar, digital semua. Udah mulai ke autofagi. For the greatest benefit to mankind, Alfred Nobel. Ini dedikasinya seorang Alfred Nobel, dia memberi penghargaan untuk orang-orang yang melakukan penelitian, penemuan-penemuan yang baik bagi kemanusiaan. Makanya dikasihlah Nobel. 2016 kapan? 6 tahun yang lalu. Jadi teman-teman kalau istilahnya gini kan, kemarin saya sempat ngobrol, pernah dengar autofagi, apa ya? Nggak usah kaget. Even dokter pun kalau ditanya, mungkin saja ada yang autofagi, dok pernah dengar, mungkin nggak tahu, karena ini baru 6 tahun yang lalu, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, proses autofagi ini akan jadi, tanda kutip, jadi lebih baik ketika kita lagi puasa, bukannya diem. Ya, puasa ngapain? Tidur supaya nggak kerasa lapar. Nah, semoga inspirasi yang saya tadi bilang, ketika lapar kita minum. Karena dalam proses fasting itu boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita yang 0 kalori. Kopi boleh, asal jangan ada gula. Teh boleh, asal jangan ada gula. Air putih lebih bagus. Proses itu dinamakan proses untuk kita minum supaya tubuh kita tetap terhidrasi. Dulu saya bawain tentang air juga, hidrasi itu penting. Kenapa penting? Karena seringkali banyak orang tuh dehidrasi ringan. Bukti dehidrasi ringan apa? Cek pipis Bapak Ibu sekalian. Kalau kekuning-kuningan itu mulai ada dehidrasi. Tapi kalau bening, jernih, itu bagus. Kan sekarang di WC umum pun suka ada ya. Cek urin Anda. Nah, kalau urinnya udah sering kuning bahkan kecoklatan, ya hati-hati. Uji nyali dengan ginjal. Bisa sampai cuci darah, bahkan bisa harus sampai transplantasi ginjal ya. Nah, balik lagi ke Nobel ini, penghargaan karena ini bermanfaat bagi kemanusiaan ya. Nah, ingat di dalam tubuh manusia itu ada 2 otot yang terpenting. Nah, saya pelajaran biologi SMP itu ada manusia itu ada tulang dari kepala sampai kaki. Nah, setiap tulang dari kepala sampai kaki itu dibungkus yang namanya otot ya. Dan di sela-sela otot ada yang namanya lemak ya. Jadi otot sama lemak itu bersatu. Nah, kalau dalam pengukuran kesehatan ada yang namanya muscle mass, artinya berat otot. Ada juga yang namanya body fat, berarti jumlah fat yang dalam tubuh kita ya, selain ada tulang. Nah, cuman sayang
tadi bilang, soalnya waktu saya sharing ini, jadi olahraganya ketika puasa bagusnya apa? Ya saya bilang, dengan kita komitmen memutuskan untuk berolahraga, udah bagus. Nah, hanya harus tahu diri. Jadi rahasianya olahraga apa? Nomor satu, bukan skillnya, bukan tekniknya, tapi rahasianya olahraga yang terpenting, pertama adalah tahu diri. Supaya kita nggak overtrain, atau kaking semangatnya, yes saya akan merubah kesehatan saya. Dia udah nggak olahraga 5 tahun, tiba-tiba langsung lari jarak jauh. Langsung kalau ke gym, langsung dia ngangkat yang berat-berat supaya cepat jadi ototnya. Nah, otot jantung itu dilatihnya seperti apa sih Bapak Ibu sekalian ya? Ini, saya sangat berharap sekali ketika tubuh ubanan, mungkin kalau saya lihat ini udah di atas kepala 7, tapi saya masih bisa sehat seperti ini. Ya, ini yang kita harapkan. Saya kebayang, mau nggak ini tuker, dikasih mobil mewah, rumah mewah, tapi di atas kursi roda, kayaknya mereka udah nggak mau. Biar rumah saya biasa, mobil saya biasa, yang penting saya masih bisa jalan kaki, tidak harus pakai kursi roda. Nah, seringkali saya waktu seminar kesehatan 2 bulan yang lalu, di pesertanya banyaknya di atas 50 tahun, mereka bilang, saya udah olahraga Pak, olahraganya apa? Jalan pagi. Cukup nggak? Saya bilang jalan pagi melatih otot jantung. Tetapi dalam bagian tubuh manusia dari kaki ke kepala ada yang namanya otot rangka. Nah, latihan otot rangka apa? Nah, ini nggak populer. Latihan beban. Latihan beban itu apa? Latihan yang melatih setiap otot yang ada dalam atau otot yang membungkus rangka kita. Pak, saya nggak suka di gym, apalagi gymnya sekarang COVID. Latihan beban tuh nggak perlu di gym. Dan nggak perlu juga barbel. Kemarin saya ngelatih di lansia itu, latihan bebannya pakai aqua 1,5 liter. Ya, air mineral 1,5 liter itu bisa jadi beban. Tapi yang paling populer bisa jadi beban adalah beban hidup, saudara-saudara ya. Itu nggak bisa buat latihan otot kalau beban hidup membuat kita stres sebenarnya. Nah, balik lagi itu intermezzo. Jadi benar-benar latihan beban. Nah, saya pernah melatih beberapa lansia untuk latihan beban. Lewat apa? Bukan pakai barbel, pakai beban tubuhnya sendiri. Saya nggak bahas karena akan panjang. Nah, yang saya akan bahas ini. Bisakah seseorang tubuh berat badannya sama tapi komposisinya berubah? Bisa. Jadi orang misalnya ini seorang wanita, kebayang teman-teman sekalian ketika gadis beratnya berapa Mbak? Beratnya mungkin 45, 43, tapi begitu dewasa bahkan punya anak beratnya langsung kepala 6 bahkan kepala 7. Sama ini yang juga saya alami ya. Begitu muda, masih SMP, tapi saya sih udah genetik berat, SMP aja udah beratnya hampir 80. Lulus SMA, beratnya hampir 95. Bahkan ketika kuliah, mungkin Bu Ailing juga tahu, saya julukannya beruang madu. Karena teman saya ada lagi yang besar juga, kalau basket, ada 2 beruang, beruang kutub dan beruang madu. Karena beratnya menyentuh di 100 kiloan. Ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi seseorang akhirnya dulu saya ditangani oleh dokter ketika usia 40-an. Nah, karena saya tetap ngotot, saya merasa sehat, dan bahkan saya tidak sedikit merasa atletis walaupun atletnya cabangnya gulat atau sumo. Nah, itu yang membuat saya tidak concern untuk olahraga. Nah, tidak concern untuk olahraga yang terjadi apa? Ketika saya check up darah, itu juga karena nggak sengaja ngantar teman saya, merahnya 5. Saya masih ingat hipertensi, kolesterol, triglycerid, fatty liver, dan asam urat. Tapi tidak bergejala, walaupun asam urat normal maksimalnya 7, saya mau mendekati 10. Nah, apa yang terjadi? Kenapa banyak orang lupa melatih otot rangka? Seakan-akan gini, kalau saya udah jalan pagi, saya dianggap sudah mewakili, sudah olahraga. Nah, otot rangka
pentingnya dilatih. Kenapa? Ketika otot dilatih, tulang kita menjadi kuat. Ketika tulang kita menjadi kuat, gerak tubuh kita menjadi lebih lincah. Akhirnya lemak turun. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika orang, waduh, kegemukan, lalu bilang, saya hipertensi karena kegemukan. Saya diabetes karena kegemukan. Jadi gemuk itu dianggap penyebab. Padahal gemuk itu akibat saya kurang gerak. Artinya saya nggak seimbang apa yang saya masukkan, kalau dalam bentuk gampang, kalori yang masuk dengan kalori yang keluar nggak seimbang. Contoh, ada nggak orang yang makannya banyak? Ada, kuli bangunan. Tapi kenapa langsing? Karena kalori keluar dan kalori masuk tetap sama. Nah, bagaimana kita dengan yang di kota, apalagi yang sekarang kuliah online, Zoom online, kerjanya online? Saya juga ngalamin. Selama pandemi hampir 2 tahun nggak olahraga, ketika ditimbang berat badan saya, awal Februari, naiklah 12 kilo. Waduh, saya bilang. Tapi saya tetap ya, suka merasa tidak berat ya. Karena sepupu saya, kalau saya ketemu sepupu saya, dia 135, jadi saya aman. Nah, balik lagi, bagaimana untuk mengatasi lemak atau kegemukan itu akibat? Ya balik lagi, karena kurang gerak. Bagaimana supaya gerak kita nggak malas, istilah anak muda nggak mager? Ya dilatih ototnya. Bagaimana untuk melatih otot? Mulailah latihan dari yang paling gampang. Bukan suruh langsung angkat beban 100 kilo. Waktu saya ngelatih kemarin, saya bilang, Pak, saya push up aja nggak bisa. Bisa. Wah, nggak kuat. Kuat. Push up-nya gimana? Lalu saya kasih tunjuk. Saya ngadep tembok, berdiri, lalu saya gaya push up, tapi bukan ke bawah, tapi ke tembok. Oh, kalau gitu sih saya bisa. Ya itu push up awal. Kalau udah bisa di tembok, turun ke meja. Push up gerakannya. Ah, itu masih ringan. Turun ke sofa. Masih ringan. Baru turun ke bawah. Masih ringan. Kakinya dinaikin. Nah, itu ada prosesnya. Sama ketika, Pak, latihan beban otot tangan. Ya, sama. Ambil dulu Aqua 600 mili. Ringan, Pak. Naikin Aqua 1,5 liter. Nah, itu kurang lebih. Nah, balik lagi. Saya nggak kebayang, teman-teman, ketika kita naik berat badan, kita seringkali tidak sadar. Tapi, saya pernah nanya ibu-ibu, Bu, ibu pernah ngangkat galon air nggak? Pernah. Iya, keterlaluan suami saya kalau galon air nyuruh saya. Bu, kalau memegang balon air semenit gimana? Wah, aduhai Pak, jangankan semenit, 10 detik aja berat. Makanya saya buru-buru. Ada juga yang rumahan bilang, makanya Pak, saya robah beli dispenser walaupun lebih mahal, tinggal masukin ke bawah pakai elektronik, jadi saya nggak harus ngangkat galon air. Nah, galon air ngomong-ngomong itu 20 kilo, saya pernah timbang ya, 19, sekian, karena 19 liter. Nah, kebayang teman-teman sekalian, kita disuruh ngangkat galon air 1 menit, kita bisa mencap-mencap. Ngapain sih kayak di ospek aja? Misalnya, saya bilang, Bu Susan, tolong bawain galon air. Pasti mungkin ngamuk. Kenapa bukan Bapak aja? Cobain keangkat nggak? Wah, keangkat. Tapi cobain peluk galon air semenit. Wah, jangan ngerjain. Kalau 5 menit, lebih lagi. Tapi tanpa disadari, wanita yang tadinya 45 kilo, sekarang jadi 65, kayak megangin meluk galon air kemana-mana. Laki-laki yang tadinya 60-an, jadi 80-an, itu sama seperti dia meluk atau pakai ransel, isinya 1 galon air dibawa kemana-mana, dan tidak protes. Tapi kalau benar-benar suruh bawa galon air, protes. Sama seperti tadi, ada rambut, ada semut, protes. Tapi ketika toksik yang kita masukkan, tidak protes. Nah, lemak kalau dibiarkan organ bermasalah. Kalau organ bermasalah dibiarkan, ujungnya kita masuk ICU. Nah, di ICU itu nggak jelas, cuma dimonitor. Hidup nggak, mati nggak.
Nah, berikutnya ini pengalaman saya dulu, ini sekitar 2006, 2007 sampai 2010 itu average. Nah, yang saya bilang, saya kenapa nggak ngerasa gemuk? Karena saudara sepupu saya 135 dan tingginya lebih pendek dari saya. Saya 175, dia 172. Nah, ini Mei 2022 saya berpindah komunitas. Ini teman saya masih gemuk, ini udah setengah langsing, saya pernah di sini, dan sekarang saya di sini. Nah, demikian sharing saya. Selamat malam semua, selamat weekend ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you.